Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, eh, pada saat ini kita dapat membahas kembali kepada materi yang baru, materi di bab 3 tentang keadaan politik dan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Saat sebelumnya kita kemarin sudah membahas tentang masa demokrasi liberal. Dengan berganti-gantinya kabinet tentu saja membuat kondisi Indonesia tidak menjadi lebih baik. Ya. Pada akhirnya Indonesia justru tidak mengalami kemajuan. Yang ada adalah kegagalan di bidang ekonomi, kegagalan di bidang politik, bahkan juga masalah keamanan dalam negeri yang juga tidak terpecahkan. Kondisi ini jelas sangat merugikan. Nah, kondisi ini oleh Presiden Soekarno disebut sebagai kondisi Indonesia dalam keadaan bahaya darurat perang. Ya. Nah, pada akhirnya Mas Soekarno berupaya mengambil inisiatif untuk memperbaiki keadaan tersebut. Nah, Soekarno memiliki sebuah konsepsi yang disebut dengan konsepsi Presiden tahun 1957. Beliau menyampaikan sebuah konsep supaya negara ini bisa mengalami perbaikan dalam hal segala bidang dengan konsep demokrasi yang disebut dengan demokrasi terpimpin. Nah, kita coba lihat apa yang dimaksud dengan demokrasi terpimpin. Ya, kita lihat di sini. Maksud dari demokrasi terpimpin itu apa maksudnya? Nah, ini ya. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh kekuasaan atau keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, yaitu Presiden Soekarno. Keadaan seperti ini berkaitan dengan masalah Indonesia yang dianggap sudah sangat darurat, sudah sangat gawat dan sangat memprihatinkan. Sehingga Soekarno punya kepedulian ingin menyelamatkan bangsa dan negara ini supaya tidak lebih terpuruk. Nah, berkaitan dengan pengertian kepemimpinan demokrasi terpimpin, semuanya diambil alih oleh Presiden Soekarno. Nah, di sini ada latar belakang. Ya, pada akhirnya demokrasi terpimpin itu dimulai dengan ada yang namanya Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 59. Nah, beberapa hal yang menyebabkan munculnya keinginan Presiden Soekarno mengendalikan keadaan adalah yang pertama misalnya kegagalan konstituante dalam menetapkan undang-undang dasar sehingga membawa Indonesia ke jurang kehancuran sebab Indonesia tidak mempunyai pijakan hukum yang mantap. Jadi konstituante itu gagal membuat sebuah undang-undang yang baru yang diharapkan banyak oleh pihak-pihak yang memang ingin menyelamatkan Indonesia. Nah, kedua, situasi politik yang kacau dan semakin buruk tentu saja dengan istilahnya di antara anggota partai-partai politik yang lebih mementingkan kepentingan pribadi membuat situasi politik di Indonesia bahkan semakin buruk dan bahkan menjadi tidak terkendali. Belum lagi ditambah ada masalah tentang sejumlah pemberontakan di dalam negeri yang juga semakin gawat dan bahkan belum bisa diatasi dengan baik. Yang lain adalah konflik antar partai politik yang mengganggu stabilitas nasional. Ya, banyaknya partai dalam parlemen yang saling berbeda pendapat sementara sulit sekali untuk mempertemukannya. Jadi memang yang dibawa adalah kepentingan pribadi dan kepentingan golongan partai. Masing-masing partai selalu berusaha untuk menghalalkan segala cara agar tujuan partainya tercapai. Nah, tentu saja kondisi ini juga sangat berbahaya, ya. Orang-orang partai yang ada di Indonesia pada saat itu lebih mementingkan kepentingan pribadi. Kalau kita hubungan dengan kondisi saat ini, saya kira juga tidak terlalu jauh berbeda sebenarnya, ya. Hanya mungkin kalau sekarang cenderung lebih visioner, ya, ingin membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Nah, di sini ada faktor-faktor kegagalan Dewan Konstituante dalam menyusun undang-undang. Tadi disebutkan salah satu faktor kegagalan masa demokrasi liberal diantaranya adalah bahwa
Dewan Konstituante yang merupakan lembaga hasil pemilihan umum tahun 55 yang punya tugas untuk membuat undang-undang dasar yang baru justru mengalami kegagalan. Apa faktor dari kegagalan mereka? Yang pertama, adanya perbedaan antara partai Islam dan partai non-Islam mengenai dasar negara. Partai Islam menginginkan syariat Islam sebagai dasar negara. Partai non-Islam menginginkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, tentu saja di antara perbedaan ini yang tidak terpecahkan, tidak ada solusi. Ya, ini menyebabkan tidak ada kesepakatan yang baik bagaimana dasar negara itu harus digunakan atau ditetapkan. Yang kedua, persoalan sistem demokrasi apa yang akan dipraktikkan di Indonesia setelah adanya konsepsi presiden dan dikemukakan oleh Presiden Soekarno, juga berkaitan dengan penerapan demokrasi terpimpin. Jadi memang di sini parlemen masih membahas tentang usulan Presiden Soekarno tersebut. Yang ketiga, masalah dwi fungsi ABRI. Masih ingat ya pembahasan yang berkaitan dengan masalah dwi fungsi ABRI di masa demokrasi liberal, ABRI atau TNI dilibatkan sebagai alat sipil. Dalam hal ini orang-orang ABRI atau TNI memiliki jabatan-jabatan politis. Nah, tentu saja ini harus dibahas karena juga menimbulkan sesuatu yang sifatnya menjadi tidak stabil dalam bidang perpolitikan di Indonesia. Yang keempat, anggota-anggota partai lebih loyal kepada kepentingan partainya untuk mendapatkan kekuasaan dalam parlemen dan pemerintahan daripada memikirkan mengatasi persoalan-persoalan negara yang semakin pelik. Nah, ini ya. Jadi pada akhirnya ternyata ya disebutkan tadi, pantas saja kalau misalnya pada masa demokrasi liberal itu setiap kabinet itu tidak akan bertahan lama karena di antara pesaing-pesaingnya yang berbeda partai terutama ya punya tujuan ingin menurunkan kabinet yang sedang berkuasa. Ketika ada satu hal yang dianggap sebuah kesalahan, maka itu pun akan menjadi acuan untuk menurunkan kabinet tersebut. Jadi prinsipnya anggota partai memang lebih loyal kepada kepentingan partainya daripada memikirkan bagaimana negara ini dibuat menjadi lebih baik. Nah, itu beberapa faktor kegagalan Dewan Konstituante dalam menyusun undang-undang. Kondisi perbaikan terus-menerus dituntut oleh rakyat, terutama pada akhirnya Soekarno berpikir harus segera ada yang namanya dekret presiden. Dekret adalah sebuah keputusan, ya. Tanggal 5 Juli tahun 1959, Soekarno mengeluarkan sebuah dekret. Tentu saja dekret ini juga keluar didukung oleh unsur-unsur yang lain yang terutama yang peduli ingin mengubah nasib Indonesia menjadi lebih baik. Dekret presiden didukung oleh tokoh-tokoh nasional seperti Bapak Abdul Haris Nasution pada saat itu sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, ya, Panglima TNI, didukung juga oleh MPR dan DPR, terutama Dewan Konstituante. Ya. Artinya Dewan Konstituante sebenarnya diberikan waktu untuk menyetujui adanya sebuah keputusan, tetapi pada akhirnya beberapa kali sidang mereka pun tidak memberikan keputusan bagaimana seharusnya negara ini diatasi dengan baik. Pada akhirnya Soekarno mengambil sebuah keputusan, didukung oleh tokoh-tokoh lain, mengeluarkan sebuah dekret yang disebut dengan dekret presiden. Yang pertama, dekret presidennya adalah membubarkan Dewan Konstituante. Jadi karena kegagalan Dewan Konstituante menyusun Undang-Undang Dasar, pada akhirnya Soekarno ingin bahwa daripada misalnya Dewan ini tidak bermanfaat untuk Indonesia, lebih baik dibubarkan. Yang kedua, menyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar 1950 dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 45. Jadi kita ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 karena konsep Undang-Undang Dasar sementara tahun 50 adalah konsepnya liberal, dianggap tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, isi dari dekret adalah pembentukan MPRS dan DPAS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Nah, dengan dikeluarkannya dekret ini ada beberapa reaksi
Yang pertama, tentu saja rakyat menyambut baik, sebab mereka telah mendambakan adanya stabilitas politik yang telah goyah selama masa liberal. Yang kedua, Mahkamah Agung membenarkan dan mendukung pelaksanaan dekret tersebut. Nah, di sini tentu Mahkamah Agung berpikir dengan adanya dekret keadaan Indonesia akan menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah Kasat meminta kepada seluruh anggota TNI AD untuk melaksanakan pengamanan dekret presiden. Semua harus punya komitmen. Unsur-unsur masyarakat harus mendukung dekret presiden tersebut. Nah, tanggal 4 DPR pada tanggal 22 Juli 1945 secara aklamasi menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Mohon maaf, di sini ada kesalahan, maksudnya tahun 1955. Ya, tahun 1955. DPR pada tanggal 22 Juli 1955 secara aklamasi menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini dengan keluarnya dekret presiden dianggap sebagai awal mula berlakunya demokrasi terpimpin. Nah, kita lihat di sini pada masa demokrasi terpimpin kedudukan presiden itu seperti apa? Berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, kedudukan presiden berada di bawah MPR. Akan tetapi, kenyataannya ternyata memang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sebab di sini ternyata MPRS itu tunduk kepada presiden. Presiden menentukan apa yang harus diputuskan oleh MPRS. Hal tersebut tampak dengan adanya tindakan presiden untuk mengangkat ketua MPRS dirangkap oleh Wakil Perdana Menteri 3. Serta pengangkatan wakil ketua MPRS yang dipilih dan dipimpin oleh partai-partai besar, serta wakil ABRI yang masing-masing berkedudukan sebagai menteri yang tidak memimpin departemen. Jadi memang di sini seolah-olah presiden itu memiliki kekuasaan yang sangat besar. Nah, kita coba lihat di sini tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Presiden Soekarno setelah mengeluarkan dekret presiden tahun 1959. Ya. Nah, di sini Presiden membentuk MPRS, ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 59. Tindakan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 karena berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, pengangkatan anggota MPRS sebagai lembaga tertinggi negara harus melalui pemilihan umum, sehingga partai-partai yang terpilih oleh rakyat memiliki anggota-anggota yang duduk di MPR. Nah, di sini ternyata memang anggota-anggota MPR-nya ditunjuk langsung oleh presiden. Ya, jelas saja tentu dianggap juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Padahal tadi si dekret presiden itu berkaitan erat dengan ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang namanya MPR itu dibentuk melalui pemilihan umum, bukan ditunjuk oleh presiden. Nah, di sini jelas anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh presiden dengan beberapa syarat, misalnya ya, setuju kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, setia kepada perjuangan Republik Indonesia, dan setuju pada manifesto politik. Nah, itu ya syaratnya. Keanggotaan MPRS terdiri dari 61 orang anggota DPR, 94 orang utusan daerah, dan 200 orang wakil golongan. Tugas MPRS terbatas pada menetapkan garis-garis besar haluan negara. Nah, itu ya yang pertama yang dilakukan oleh Presiden Soekarno, membentuk MPRS. Nah, dalam hal ini ternyata tindakan beliau juga dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Tapi saya yakin Soekarno sendiri barangkali di awal beliau berpikir ingin menyelamatkan kondisi Indonesia yang dianggap sudah cukup membahayakan. Tetapi memang dalam prakteknya ternyata ada beberapa tindakan beliau yang pada akhirnya dianggap melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita lihat tindakan lain yang dilakukan oleh Soekarno adalah, nah di sini ya, membubarkan DPR dan membentuk DPR GR.
Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan. Kenapa alasannya? Karena DPR menolak rancangan anggaran pendapatan belanja negara tahun 60 yang diajukan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah presiden. Nah, dengan kondisi ini pada akhirnya Mas Soekarno memberikan keputusan untuk membubarkan DPR. Padahal sebenarnya ini tidak diperbolehkan dalam Undang-Undang Dasar 45. Yang namanya DPR dengan presiden itu kedudukannya sejajar kalau misalnya kita menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem pemerintahan kita pada saat itu adalah presidensil. Nah, di sini justru presiden melakukan tindakan yang dianggap melanggar Undang-Undang Dasar 45 dengan membubarkan DPR dan membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPRGR. Semua anggotanya juga ditunjuk oleh presiden. Peraturan DPR juga ditentukan oleh presiden, sehingga DPRGR harus mengikuti kehendak serta kebijakan pemerintah. Tindakan presiden tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, sebab berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, presiden tidak dapat membubarkan DPR. Nah, ini tindakan yang kedua ternyata juga masih dianggap melanggar Undang-Undang Dasar 45. Nah, di sini ada tugas DPRGR. Yang pertama, melaksanakan manifesto politik. Yang kedua, mewujudkan amanat penderitaan rakyat. Yang ketiga, melaksanakan demokrasi terpimpin. Berikutnya ada tindakan Soekarno yang berikutnya, yaitu membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 3 tahun 59. Nah, lembaga ini diketuai oleh Presiden sendiri. Nah, di sini ya, jadi DPAS ternyata juga dipimpin oleh Presiden Soekarno. Keanggotaan DPAS terdiri atas 1 orang wakil ketua, 12 orang wakil partai politik, 8 orang utusan daerah, dan 24 orang wakil golongan. Tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah. Nah, di sini harus kita kritisi tugas dari DPAS, memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah. Nah, yang harus kita kritisi di sini presidennya siapa? Nah, presidennya adalah ya Soekarno. Ya. Pemerintah itu sendiri siapa? Pemerintah itu sendiri juga adalah Soekarno. Nah, di sini ada kerancuan dari tugas DPAS, ya. Presiden merangkap sebagai ketua, tetapi tugasnya sendiri juga dianggap sangat rancu karena mengajukan pertanyaan, memberikan jawaban, maksud saya, memberikan jawaban atas pertanyaan presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah. Seolah-olah Soekarno di sini bertindak, beliau itu bertanya kepada dirinya sendiri. Ya, posisinya beliau adalah presiden, juga sebagai ketua DPAS, ya, juga sebagai wakil pemerintah. Pelaksanaannya kedudukan DPAS berada di bawah pemerintah atau presiden, sebab presiden adalah ketuanya. Hal ini disebabkan karena DPAS yang mengusulkan dengan suara bulat agar pidato presiden pada hari kemerdekaan RI 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita yang dikenal dengan Manifesto Politik Republik Indonesia atau Manipol ditetapkan sebagai GBHN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1960. Inti Manipol adalah USDEK. USDEK itu Undang-Undang Dasar 45, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Nah, ini ini lebih dikenal dengan Manipol USDEK. Nah, di sini jelas dalam Manipol ini disebutkan Undang-Undang Dasar 45. Tetapi di sini juga ada konsep sosialis. Sosialisme itu diusung oleh orang-orang komunis. Prinsipnya baik kalau menurut saya, berkaitan dengan kesetaraan di bidang ekonomi. Nah, demokrasinya terpimpin dalam hal ini dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Termasuk juga ekonominya terpusat, ditentukan oleh pemerintah langsung, oleh Presiden langsung. Konsep kepribadiannya memang iya, ini adalah khas, ya.
Jadi demokrasi terpimpin itu adalah ciri khas Indonesia. Yang berikut adalah pembentukan pronasional. Nah, di sini Soekarno membentuk yang namanya pronasional. Dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959. Pronasional merupakan sebuah organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya adalah menyatukan segala bentuk potensi nasional menjadi kekuatan untuk menyukseskan pembangunan. Pronasional dipimpin oleh Presiden Soekarno sendiri. Tugas pronasional adalah menyelesaikan revolusi nasional, melaksanakan pembangunan, dan mengembalikan Irian Barat. Saya kira cukup bagus, artinya di sini Presiden Soekarno berupaya mempersatukan kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat untuk bersama-sama membangun, membuat kemajuan bagi Indonesia. Yang berikut adalah pembentukan Kabinet Kerja. Nah, tanggal 9 Juli 59, Presiden membentuk Kabinet Kerja. Sebagai Wakil Presiden diangkat Insinyur Haji Juanda. Hingga tahun 64, Kabinet Kerja mengalami 3 kali perombakan atau reshuffle. Program Kabinet ini adalah mencukupi kebutuhan sandang pangan, menciptakan keamanan negara, dan juga mengembalikan Irian Barat. Nah, jelas pada masa ini, Irian Barat memang belum bisa menjadi milik Indonesia. Artinya belum diserahkan oleh Belanda kepada Indonesia. Masalah keamanan negara juga cukup menjadi sebuah masalah bagi Indonesia karena kondisi Indonesia belum stabil. Nah, masalah kebutuhan sandang pangan juga sama. Ya, Indonesia masuk kategori negara miskin, masih banyak penduduk Indonesia yang memang mengalami kekurangan di bidang ekonomi, terutama dalam hal kebutuhan sandang pangan. Nah, di sini ternyata ada keterlibatan PKI dalam ajaran Nasakom. Jadi Presiden Soekarno menyampaikan sebuah ajaran yang berjudul dengan Nasakom. Ya. Nasakom itu nasionalis, agama, dan komunis. Tujuannya adalah menggalang persatuan bangsa. Menurut saya tujuannya cukup baik. Menyatukan, menggalang persatuan bangsa. Jangan sampai ada di antara kaum nasionalis, agama, dan komunis itu berseteru atau bahkan akhirnya menimbulkan konflik. Nah, Soekarno ingin mereka bersatu. Nah, menurut pendapat saya sendiri atau terutama untuk kaum agama, sepertinya ini tidak memungkinkan karena konsep agama dan komunis itu jelas sangat berbeda. Agama percaya kepada Tuhan. Orang-orang komunis rata-rata tidak percaya kepada Tuhan. Nah, bagi Presiden, Nasakom merupakan cerminan paham berbagai golongan dalam masyarakat. Presiden yakin bahwa dengan menerima dan melaksanakan Nasakom, maka persatuan Indonesia akan terwujud. Ajaran Nasakom mulai disebarkan pada masyarakat. Dikeluarkan ajaran Nasakom sama saja dengan upaya untuk memperkuat kedudukan Presiden. Sebab jika menolak Nasakom sama saja dengan menolak Presiden. Jadi memang di sini sepertinya ada kedekatan ya di antara PKI dengan Soekarno. Jadi memang PKI itu menggunakan strategi supaya bisa masuk ke pemerintahan. Dia itu mengadakan sebuah upaya pendekatan kepada Presiden Soekarno dan memang Soekarno sendiri memang dia sepertinya juga sangat welcome dengan PKI. Ya. Nah, dalam tindakan berikutnya nanti juga pada akhirnya karena memang PKI itu sangat membela Soekarno. Apapun yang diputuskan oleh Presiden Soekarno, pasti PKI berada di garda terdepan untuk membela keputusan tersebut. Nah, di sini juga beda halnya dengan TNI yang memang berseberangan dengan PKI dan seolah-olah tidak menyetujui kalau seandainya Presiden Soekarno dekat dengan PKI. Nah, di sini ada keterlibatan PKI dalam ajaran Nasakom. Ya. Nasakom dimanfaatkan oleh PKI dengan mengemukakan bahwa PKI merupakan barisan terdepan pembela Nasakom.
Keterlibatan PKI tersebut menyebabkan ajaran Nasakom pada akhirnya menyimpang dari ajaran kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menggeser kedudukan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi komunis. Selain itu, PKI mengambil alih kedudukan dan kekuasaan pemerintahan yang sah. PKI berhasil meyakinkan Presiden bahwa Presiden Soekarno tanpa PKI akan menjadi lemah terhadap TNI. Nah, pada akhirnya memang PKI sendiri punya tujuan ingin mendirikan negara komunis, ingin menggeser kedudukan Pancasila. Kemudian ada yang disebut dengan ajaran Resopim. Ya, ada ajaran Resopim, istilahnya kalau di buku paket ini disebut dengan regrouping. Ya. Resopim itu revolusi, sosialisme, dan pimpinan nasional. Ya, adalah ajaran Resopim diumumkan pada peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-16. Inti dari ajaran ini adalah bahwa seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai melalui revolusi, dijiwai oleh sosialisme, dan dikendalikan oleh satu pimpinan nasional yang disebut Panglima Besar Revolusi, yaitu Presiden Soekarno. Dampak dari sosialisasi Resopim ini, maka kedudukan lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara ditetapkan di bawah Presiden. Kemudian yang berkaitan dengan ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, TNI dan Polri disatukan menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Terdiri atas 4 angkatan, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian. Masing-masing angkatan dipimpin oleh Menteri Panglima Angkatan yang kedudukannya langsung berada di bawah Presiden. ABRI menjadi salah satu golongan fungsional dan kekuatan sosial politik Indonesia. Nah, di sini juga Soekarno berupaya menata kehidupan partai politik. Pada masa demokrasi parlementer, partai itu bisa melakukan pergerakan secara luasa. Sedangkan pada masa ini Presiden Soekarno memberikan pembatasan-pembatasan. Melalui penetapan Presiden nomor 7 tahun 59, partai yang memang tidak memenuhi syarat, misalnya jumlah anggota yang terlalu sedikit, akan dibubarkan. Sehingga dari 28 partai yang ada hanya tinggal 11 partai. Jadi memang Soekarno sengaja membubarkan partai yang memang tidak memenuhi syarat. Tindakan pemerintah ini dikenal dengan istilah penyederhanaan kepartaian. Pembatasan gerak-gerik partai semakin memperkuat kedudukan pemerintah, terutama presiden. Kedudukan presiden yang kuat tersebut tampak dengan tindakannya untuk membubarkan 2 partai politik yang pernah berjaya pada masa demokrasi parlementer, yaitu Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, dan Partai Sosialis Indonesia. Alasan pembubaran partai tersebut adalah karena sejumlah anggota dari kedua partai tersebut terlibat dalam pemberontakan PRRI dan Permesta. Kedua partai tersebut resmi dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1960. Tapi yang saya tahu prinsipnya partai-partai ini memang pada prinsipnya tidak pro terhadap PKI dan juga banyak melakukan kritik. Pada akhirnya karena memang Soekarno dekat dengan PKI, partai ini akhirnya dibubarkan karena dianggap menghalangi kepentingan pemerintah. Nah, pada masa ini Indonesia melancarkan sebuah politik yang disebut dengan politik konfrontasi. Ada yang disebut dengan NEPO dan ODEPO. Ya. Terjadi penyimpangan dari politik luar negeri bebas aktif yang cenderung condong pada salah satu poros. Ya. Pada saat ini Indonesia melakukan politik konfrontasi yang justru lebih mengarah kepada negara-negara kapitalis seperti negara Eropa Barat dan Amerika. Jadi kita memang sepertinya sangat tidak suka dengan negara-negara Barat, terutama terhadap Amerika Serikat dan Inggris. Nah, Indonesia sendiri sampai membentuk sebuah poros yang memang mendekatkan Indonesia kepada blok komunis. Nah, di sini Soekarno membentuk yang namanya Poros Jakarta, Phnom Penh, Kamboja, Hanoi, Vietnam, Peking, Korea Utara, Peking, Cina, dan Pyongyang, Korea Utara. Jelas di sini terlihat bahwa Indonesia lebih dekat dengan blok komunis. Ya. Maka kita membentuk apa yang disebut dengan NEPO, New Emerging Force,
sebuah kekuatan politik baru untuk menandingi yang namanya Oldepo. Oldepo sekarang ini mungkin saja disebut sebagai kekuatan blok barat. NEPO merupakan kekuatan baru yang sedang muncul, yaitu negara-negara progresif revolusioner yang anti-imperialisme dan kolonialisme. Oldepo merupakan kekuatan lama yang telah memanjat di negara-negara kapitalis yang neokolonialis dan imperialis. Nah, itu ya. Tadi sampai ke pembentukan NEPO dan Oldepo ya. NEPO dan Oldepo. Jadi memang sepertinya Indonesia ingin eksis ya, dengan kekuatan Indonesia yang lebih mendekatkan diri kepada blok timur atau blok komunis. Nah, pada masa itu memang sedang terjadi yang namanya perang dingin. Perang dingin itu perang non fisik, perang ideologi di antara blok barat dan blok timur yang memang berbeda haluan. Nah, malah kita juga di sini menyatakan konfrontasi atau bermusuhan dengan Malaysia. Kenapa? Karena Indonesia pada saat itu tidak setuju dengan pembentukan negara federasi Melayu atau Malaysia yang dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan Indonesia dan negara-negara blok NEPO. Neokolonialisme itu dianggap sebagai upaya bentuk penjajahan yang baru. Nah, Indonesia memang sangat khawatir apabila ternyata Malaysia, Singapura, dan Brunei itu akan menjadi ancaman karena menjadi sebuah kekuatan yang dikoordinir oleh Inggris. Padahal sebenarnya Inggris sendiri hanya ingin membuat sebuah persatuan di antara negara-negara yang pernah dijajahnya dalam upaya membantu pembangunan di bidang ekonomi terutama ya. Tapi Indonesia merasa sepertinya kebakaran jenggot dengan pembentukan Federasi Melayu ini ya. Dalam rangka konfrontasi tersebut, Presiden bahkan mengumumkan apa yang disebut dengan Dwi Komando Rakyat atau Dikora pada tanggal 3 Mei 64. Isinya adalah yang pertama, perhebat ketahanan revolusi Indonesia. Yang kedua, bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari nekolim Inggris. Yang ketiga, pelaksanaan Dwi Kora dengan mengirimkan sukarelawan ke Malaysia Timur dan Barat yang menunjukkan adanya campur tangan Indonesia pada masalah dalam negeri Malaysia. Nah, justru di sini Indonesia dianggap campur tangan terhadap urusan dalam negeri Malaysia. Padahal kan sebenarnya memang tidak ada hubungan di antara Indonesia dengan Malaysia sebenarnya. Inggris sendiri membentuk Federasi Melayu juga tidak pernah ingin artinya menguasai Indonesia. Prinsipnya seperti itu. Ya. Hanya memang kita Indonesia memang sangat khawatir dengan pembentukan Federasi Melayu karena dianggap akan mengancam kedudukan Indonesia. Karena memang ya tadi seperti kata saya sudah disebutkan bahwa Indonesia sendiri dengan Soekarno-nya itu lebih dekat kepada blok komunis atau blok timur. Nah, pada masa ini ada sebuah politik yang disebut dengan politik mercusuar. Ya, apa itu politik mercusuar? Intinya Indonesia ingin dianggap hebat. Indonesia ingin menunjukkan sebagai sebuah negara yang memiliki kekuatan. Nah, kita di sini menyelenggarakan proyek-proyek besar dan spektakuler yang diharapkan dapat menempatkan Indonesia pada kedudukan yang terkemuka di kalangan NEPO. Proyek-proyek tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar mencapai miliaran rupiah. Di antaranya kita menyelenggarakan apa yang disebut dengan GANEPO, Games of the New Emerging Force. Kalau sekarang mah ibaratnya Asian Games ya, yang membutuhkan pembangunan kompleks
olahraga Senayan, serta biaya perjalanan bagi delegasi ASEAN. Artinya Indonesia di sini ingin dianggap hebat, ya. Padahal sebenarnya kemampuan Indonesia itu sangat minim dalam hal anggaran. Bagaimana caranya membiayai proyek-proyek tersebut? Kita malah mencetak uang sebanyak-banyaknya. Nah, di sini jelas menimbulkan inflasi. Nilai mata uang rupiah kita juga bahkan semakin menurun hanya karena kita ingin dianggap keren atau hebat oleh negara lain, ya. Nah, kemudian pada tanggal 7 Januari 65 bahkan Indonesia keluar dari keanggotaan PBB sebab Malaysia diangkat menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Saya kira ini adalah hak PBB untuk menerima Malaysia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB. Kenapa kita justru protes? Nah, di sini terlihatlah pertimbangan yang sepertinya memang kurang masuk akal. Intinya kita terlalu khawatir dengan persaingan di antara blok barat dan blok timur. Nah, kita sendiri malah lebih dekat dengan blok timur. Nah, sebelumnya kita sudah melaksanakan yang namanya konferensi Asia Afrika. Dari hasil konferensi Asia Afrika itu ada yang disebut dengan Dasar-Sila Bandung. Nah, Dasar-Sila Bandung ini dijadikan dasar untuk membentuk sebuah gerakan non-blok, ya, gerakan persatuan di antara negara-negara Asia Afrika yang kehidupan politiknya supaya tidak terpengaruh oleh blok barat maupun blok timur. Artinya kita coba di sini menerapkan politik luar negeri bebas aktif. Tidak masuk blok barat, juga tidak masuk blok timur. Walaupun sebenarnya tadi seperti yang sudah saya bahas, Indonesia sendiri sepertinya juga lebih condong kepada blok timur. Ya, di sini memang membutuhkan analisis. Nah, non-blok kemudian memusatkan perjuangannya pada gerakan kemerdekaan bangsa-bangsa Asia Afrika dan mencegah perluasan perang dingin. Keterlibatan Indonesia dalam gerakan non-blok menunjukkan bahwa kehidupan politik Indonesia di dunia sudah cukup maju. Gerakan non-blok merupakan gerakan yang bebas mendukung perdamaian dunia dan kemanusiaan. Bagi Republik Indonesia, gerakan non-blok merupakan pancaran dan revitalisasi dari Undang-Undang Dasar 45, baik dalam skala nasional juga dalam skala internasional. Nah, di sini kita melihat bahwa ternyata seiring berjalannya waktu, masa demokrasi terpimpin memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada Presiden Soekarno. Jadi seolah-olah Soekarno itu memiliki kekuasaan yang sangat terpusat. Nah, kita lihat di sini pengangkatan ketua MPRS dirangkap oleh wakil Perdana Menteri. Ya, Soekarno mengangkat wakil ketua MPRS, ya, yang dipilih oleh partai-partai besar serta wakil ABRI yang masing-masing berkedudukan sebagai menteri yang tidak memimpin departemen. Nah, di sini ada pidato presiden yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita tanggal 17 Agustus 59 yang dikenal dengan Manifesto Politik Republik Indonesia ditetapkan sebagai GBHN. Inti manifo adalah USDEK, Undang-Undang Dasar 45, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia, sehingga lebih dikenal dengan Manifol USDEK. Nah, di sini kita lihat kekuasaan Soekarno sangat besar. Bahkan di sini Soekarno diangkat sebagai pemimpin revolusi yang artinya beliau menjadi presiden seumur hidup. Yang nomor 2, presiden berpidato judulnya Berdikari, ya, berdiri di atas kaki sendiri sebagai pedoman revolusi dan politik luar negeri. Kalau saya ini setuju. Prinsipnya Indonesia memang harus menjadi negara yang mandiri, artinya tidak boleh kita itu aset-aset ekonomi negara itu memang dikuasai oleh asing, ya. Yang ketiga, presiden berusaha menciptakan kondisi persaingan di antara angkatan, persaingan di antara TNI dengan partai politik. Karena konsep dui fungsi ABRI-nya masih tetap digunakan. Presiden mengambil alih pemimpin tertinggi angkatan bersenjata dengan KOTI, ya, dengan dibentuknya KOTI, maaf ya, KOTI itu Komandan Operasi Tertinggi. Nah, itu
yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan politik pada masa demokrasi terpimpin. Artinya Soekarno menjadi pemimpin yang sangat sentral, sangat berkuasa, walaupun sebenarnya tindakan-tindakan beliau tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45. Saya kira untuk kebijakan politik pembahasannya cukup sampai di sini. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita bahas mengenai kebijakan-kebijakan ekonomi. Itu saja untuk pertemuan hari ini, saya kira selesai ya. Nanti kita lanjutkan, mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa membahas materi yang berikut masih berkaitan dengan masa demokrasi terpimpin, terutama yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan ekonomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon disimak dengan baik. Mohon dianalisis. Kira-kira kalau misalnya ada yang perlu disampaikan, silakan sampaikan di forum Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.